Ya, ada tanya silakan ya. Soal kasus yang lagi viral akhir ini soal anak yang memenjarakan ibunya. Ya. Itu tuh kan alasannya untuk memberi efek jerah kepada ibunya biar ibunya bisa berubah. Itu tuh benar apa enggak? Ya, begini. Jadi memang kita harus melihat dari dua sisi. Kadang memang yang kita temukan di lapangan ada orang tua yang memang abai, acuh, bahkan menjadikannya anak ini objek untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi di sana kenanya deliknya itu di sana. Artinya mohon maaf misalnya ada anak orang tua yang kadang-kadang anaknya dijadikan pelacuran, ada orang tua dijadikan anaknya objek untuk hal-hal yang negatif. Nah, kadang di sini dalam tanda kutip ya otomatis orang tua seperti ini ya tentu tidak bisa kita hormati. Artinya begini, tetapi dia tetap sebagai orang tua. Nah, ini sangat dilema sekali kita menghadapinya gitu. Karena memang ada fakta di lapangan orang tua yang tidak acuh tak acuh kepada anaknya, yang membiarkan anaknya misalnya dia melahirkan ada gitu. Dan menyuruh anaknya berbuat tidak baik ada gitu. Nah, tapi kita sekarang melihat dari sisi kita sebagai anak yang mendapatkan perhatian baik dari orang tua, yang mendapatkan perhatian penuh dari orang tua, mudah-mudahan tentu kita terhindar dari hal-hal yang seperti tadi sampai memenjarakan ibunya, memenjarakan ayahnya. Kalau kita pikir, bayangkanlah dia yang mengandung kita, dia yang membawa kita 9 bulan 10 hari, dia memberi kita makan. Kalau secara logikanya, kalau mau orang tua kita itu waktu kita lahir dipijaknya kita mati kita kan, atau dikurungnya kita di kamar mati kita kan. Artinya pasti ada jasa orang tua. Nah, namun ini memang sangat sulit kita dudukkan melihat bagaimana perkara aslinya. Kenapa sampai dia harus memenjarakan orang tua? Dulu pernah juga ada nenek sampai dia hanya mengambil singkong entah apa, orang tuanya juga dilaporkan kepada polisi. Tapi kita sebagai orang yang beragama, orang yang paham dengan agama, harus betul-betul terhindar dari itu. Apalagi orang tua kita adalah orang tua yang memang sedikit banyaknya paham dengan agama. Nah, jadi mudah-mudahan wallahu a'lam bagaimana kisah sebenarnya yang terjadi. Tapi dalam pandangan Ustaz, memang sebagai anak kita tetap wajib berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Itu. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ustaz. Ya. Jadi dalam penjelasan Quran surat 30 yang tadi saya sampaikan tadi, ya, Al-Isra, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jika salah seorang di antara keduanya antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dan pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan keduanya kata-kata Nah, arti kalimat dari kata yang orang tua berkelanjut ini, Ustaz, andaikan orang tua itu berlaku ulah, misalnya namanya orang tua udah berlanjut tuh pikun banyak, apa sikap yang kita lakukan supaya tidak ada timbul perasaan kalimat itu kepada kedua orang tua tersebutnya. Jadi maksudnya coba dijelaskan maksud dari kedua orang tua pikun apa dan sudah tua tadi. Baik, yang namanya orang tua, kecil, anak, remaja, dewasa, tua, nanti pikun, kembali lagi seperti bayi. Dari mana tadi kalau anak bayi itu apa nia? Pertanyaannya mungkin gak sekali kalau anak kecil, pasti berkali-kali gitu. Maka kalau ada orang tua yang bertanya, lo tanya gini tuh, tanya lo lihat. Akhirnya mulai om, sekali-sekali nanya om. Hati-hati om. Belum pernah belajar. Itu diwanti-wanti mana tuh. Itu sudah mulai masuk ke fase yang terakhir gitu.
Perlu kita ketahui dan kita pahami gitu. Dan kita, itulah gunanya ilmu. Kadang kita ini permasalahan ini kita tidak ada ilmu, itu permasalahan. Dan kita tidak paham tentang itu gitu. Contoh, ini contoh kecil. Kita ada warisan, ada wasiat. Wasiat ini kan tidak boleh dikasihkan kepada anak. Nah, misalnya nak kita nanti kalau mak meninggal bagikan ruko yang itu untuk Masjid Gunung Merah katanya. Ada ruko 2 buah kasih untuk Masjid Gunung Merah. Dia berwasiat kepada siapa? Bukan kepada, melalui anaknya gitu. Oke kan? Berarti apa wasiat orang tua tadi? Ruko diserahkan kepada Masjid Gunung Merah itu. Anaknya ada 5 orang. Oke, anak 5 orang meninggal orang tuanya. Karena berlima ini mungkin ekonomi susah, mungkin ekonomi payah, bersepakatlah dia. Wah, hitung-hitung banyak nih ruko ini gitu. Untuk kita aja lah, kita jual 2 miliar, bagi-bagi kita uangnya. Di sanalah fungsinya iman. Ada yang kontrol orang tua udah meninggal. Siapa yang tahu? Yang tahu wasiat itu hanya kita. Kecuali nanti dikasih tahu ke Pak Haji Fauzi misalnya kan, udah tahu tuh. Tapi kalau belum tahu, dia masih dengan kita. Yang tahu wasiat itu hanya kita dengan orang tua. Ini perlu penguatan di sini. Maksud Ustaz tadi adalah bahwa kita perlu mengetahui fase-fase yang akan kita jalani gitu. Sampai nanti nih orang tua ini udah mulai meracau. Harus paham kita. Kadang-kadang orang tua itu tidak bisa kita pungkiri lebih sayang dia kepada cucunya daripada anaknya. Kita larang-larang makan es, pas kakek dan neneknya dia yang ngasih es itu kan, yang marah bapaknya kan. Nah itu. Jadi ini harus kita pahami beberapa sisi ini agar kita tidak terjatuh dalam perkataan yang tidak baik. Susah, memang susah untuk berbicara dengan orang tua ini, apalagi kita terbiasa berbicara keras dan segala macam. Mak nyalain mak, upaya tuh mak aja. Pak kau upaya aja pak, jadi ini perlu belajar dengan ilmu. Inilah perlahan-lahan kita belajar. Yang mudah-mudahan sedikit kita dapat ilmu, amalkan. Sedikit dapat ilmu, amalkan. Yang mudah-mudahan dengan ilmu sedikit ini dapat berkembang terus menerus. Oke, jadi saya rasa sudah cukup. Ya, San. Bagaimana kalau anak mengantarkan orang tuanya ke panti jompo? Nah, itu dia tuh. Sementara anaknya sibuk dengan pekerjaan di kantor. Ya. Inilah pertanyaan yang kemarin dijawab oleh Mak Kati. Kemarin itu sampai waktu subuh kemarin kita kan. Artinya kita sebagai orang Minang ada harta pusaka. Sebagai orang Minang ada wasiat. Sebagai orang Minang ada warisan yang digariskan dari yang mendapatkan itu kan keturunan ibu atau wanita. Nah, kalau sampai kepada panti asuhan jompo, itu kalau saya pribadi itu sangat menyedihkan. Kalau bisa orang tua itu sesibuk apapun kita hidupnya dengan kita. Janganlah sampai, apalagi kita untuk bekerja. Masa iya dulu orang tua kita menyekolahkan kita, membesarkan kita. Mungkin ya Ustaz, kita nggak bisa, orang tua ini kami begini. Ada kekuatan doa yang kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya dapat berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkanlah kita bawa orang tua kita gendong dari Indonesia menuju Mekah, kita bawa tawaf keliling, pulang lagi bawa jalan kaki menggendongnya, belum dapat membalas kebaikan orang tua. Bayangkanlah itu. Kita bersihkan tai orang tua kita dengan sehari tiap hari belum dapat membalas kebaikan orang tua kita. Apa pepatahnya? Kasih ibu sepanjang jala, kasih anak sepanjang begala. Kasih ibu tuh panjang ada. Kadang kalau kita ingat, kita nggak tahu orang tua kita tuh diam, anak dia ada uang, mau dia berkorban, jualnya ini demi sekolah, jual ini untuk bekerja. Atau kalau sampai ke panti jompo kan sangat ironis. Ya, kita usahakan ya tentu di kita
tidak ada hal-hal itu sekalipun nanti ya Ustaz, dia sakit, itulah usaha yang harus kita lakukan. Karena gini, orang tua itu adalah pusatnya keberkahan. Ya, Ustaz pribadi kena contoh, Ustaz buka sekolah Arsyad. Ustaz kalau belum oke kata orang tua, Ustaz nggak mau membukanya, karena bagi Ustaz orang tua itu istilahnya CC yang paling utama itu adalah orang tua. Kalau orang tua belum izin, ya udah. Dulu waktu sekolah Arsyad itu pengalaman belum izin, ya udahlah nanti dulu sabar. Belum izin, udahlah nanti dulu sabar. Tapi ketika udahlah buka lah. Ketika buka itu kita seolah-olah mendapatkan doa, mendapatkan keberkahan dari orang tua, seolah-olah apa yang kita kerjakan orang tua kita ridho. Tapi ada juga anak-anak sekarang yang agak cerdik, dia nanti lah ada siap kita kerjakan baru kita orang tua. Karena kalau dia tahu gini ya, Pak awak ni boleh, tidak boleh kata kan. Anak jadi ya kita kan, ada dibuatnya dulu, kalau ada uangnya baru dikasihnya kan. Ada juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya mudah-mudahan seperti panti jompo tadi ya. Itu salah anak tadi Pak Ustaz yang mengantarkan ke panti jompo. Ya, kalau secara apanya wallahu alam, tapi kalau saya pribadi memandang, jangankan ke panti jompo ya, jangankan ke panti jompo. Orang tua kita di kampung kita biarkan sendiri gitu kan. Lalu dia hidup, lalu kita dengan anak-anak kita, istri kita bermewah di sini kan. Kalau dapat itu memang hiduplah bersama kita. Sedih dia, sedih. Memang sedih gitu. Makanya ya sekuat tenaga itu orang tua hadir bersama kita. Nanti kita menjadi orang tua, itulah gunanya menyayangi anak-anak kecil. Kalau pepatah itu mengatakan yang kecil disayang, yang sama besar dihargai, yang besar dihormati. Jadi itu dia. Jadi mudah-mudahan ini kajian singkat kita ini menarik sebenarnya, diskusi seperti ini. Tidak terasa kita tanya jawab. Ya, karena gini Ustaz, saya kan penyuluh di panti jompo yang di Simpang 3 itu. Iya. Itu rata-rata saya tanya tuh Ada anak yang mampu. iya. Anaknya mampu semua. Iya. Loh, sampai waktu diantarkan ke sini. Iya. Saya tanya dengan pegawai, kenapa terjadi begini Pak? Ya inilah keputusan anaknya Pak Ustaz tadi. Iya, karena dia menganggap mengganggu dia gitu, mengganggu keharmonisan anaknya. Coba bayangkan, anaknya sudah santai sama suaminya atau sama istrinya, orang tua di panti jompo. Cobalah berpikir dengan baik. Makanya itulah kemarin yang diprotes Makate itu salah satunya kenapa harus ada panti jompo. Itu di Minang ya. Kalau di sini mungkin ada aspek-aspek lain ya, mungkin alasan-alasan lain. Artinya ya sikap anak, kalau apalagi dia mampu, dia bekerja, ya sedapat mungkin dia mengawalnya gitu.